Semuanya dimulai dengan telepon yang panik. Seorang ibu kos yang memiliki sebuah bangunan rumah petak di pusat kota menelpon polisi dengan histeris. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada salah satu penyewanya. Dia tidak mungkin menjelaskan. Satu detail yang bisa dia ungkapkan adalah bahwa kamarnya tampak seperti hutan hujan. Tim tangkap polisi segera menangani kasus ini. Mereka berkendara ke rumah petak, bertemu dengan ibu kos yang menangis di pintu, dan menemukan jalan mereka ke kamar yang menyebabkan semua kebingungan ini. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat dengan ngeri bahwa dia benar. Pohon, tanaman, jamur, dan bahkan serangga serta hewan ada di seluruh ruangan. Itu penuh dengan kehidupan. Flora dan fauna di ruangan itu tidak terlihat seperti apapun di bumi, dan mengingat sifat anomali dari apa yang terjadi di sini, sangat mungkin mereka benar. Penyewa, seorang profesor universitas yang baru-baru ini melakukan ekspedisi antropologis ke hutan hujan Amazon, tidak terlihat dimanapun. Tapi salah satu petugas melihat petunjuk suram tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Koloni besar jamur anomali dengan cepat tumbuh di dinding seberang. Petugas itu bersumpah pada awalnya itu adalah tipuan pikiran, tapi dia salah. Tengkorak manusia tenggelam ke dalam jaringan jamur, dan yang memperburuk keadaan, sulur-sulur mulai merayap dari rongga mata yang kosong untuk meraih daging baru. Untungnya, untuk semua orang yang masih hidup pada saat itu, organisasi SCP masuk dan mengambil alih situasi dengan bantuan gugus tugas taktis dan beberapa spesialis penahanan. Sang ibu kos, polisi, dan penghuni gedung lainnya diberi amnestik dan dipindahkan. Bangunan itu dibeli oleh organisasi dan dihujat saat mereka mencari-cari sumber pertumbuhan biologis yang tidak terkendali ini di ruang anomali. Dan mereka menemukan jawaban mereka dalam bentuk yang tidak masuk akal. Pita kaset tak bertanda masih di dalam pemutar ketika mereka tiba. Rekaman pada kaset ini kemudian dikenal sebagai SCP-407. Ini mungkin tampak sederhana jika dibandingkan dengan monster kadal misantropis yang abadi dan dewa kekacauan multidimensi. Tapi kaset di ruangan itu, jika jatuh ke tangan yang salah, dapat menyebabkan bencana ekologi massal yang pasti akan berkembang menjadi skenario akhir dunia tingkat XK. Jadi, yang pertama, apa sebenarnya yang ada di rekaman ini? Berkat sampel singkat yang didengar dalam pengujian dengan anggota tingkat D, organisasi mengetahui bahwa itu adalah rekaman lagu yang berdurasi sekitar 28 menit. Itu dinyanyikan dalam bahasa yang tidak dikenal dan tampaknya dinyanyikan dengan gaya akapela oleh sekelompok individu yang tidak dikenal. Khawatir dengan potensi degradasi kaset, organisasi mencandakannya sebagai file audio di database komputer lokasi 19. Mereka yang dapat mendengarkan lagu selama pengujian memiliki respon emosional yang sangat positif, menggambarkannya sebagai menenangkan, megah, dan indah. Dan untuk menit pertama, efek anomali lagu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Saat lagu dimainkan, ini secara besar-besaran mempercepat pertumbuhan sel dalam jangkauan audionya. Potensinya meningkat dengan volume dan durasi yang diizinkan untuk dimainkan. Penting untuk dicatat bahwa menyumbat atau menutupi telingamu tidak akan membuat perbedaan. Area efek tampaknya ditentukan oleh seberapa jauh jangkauan getaran suaranya, dan apakah kamu benar-benar dapat mendengarnya itu tidak relevan. Tapi jika kamu hanya mendengarkan selama 1 menit atau kurang, kamu akan senang merasakan efek anomali dalam jangkauan audio SCP-407. Selama periode waktu tertentu, ini telah terbukti menjadi semacam obat ajaib untuk hampir semua penyakit fisik kecuali kanker. Berkat sifat pertumbuhan dan peremajaan sel dari lagu tersebut, organisasi menemukan bahwa 407 adalah pengobatan yang efektif untuk penyakit Alzheimer, penyakit Crohn, cedera otak dan sumsum tulang belakang, serta infeksi atau luka yang biasanya fatal. Di antara penyakit lainnya, itu seperti SCP-500, pil yang menyembuhkan segalanya tapi yang tidak akan pernah habis. Jadi, jika itu adalah penyembuh yang sangat efektif, mengapa itu tidak digunakan lebih luas oleh organisasi? Karena ada yang terjadi jika kamu terus mendengarkan. Jika lagu dimainkan selama 2 hingga 3 menit, subjek akan mulai mengalami pertumbuhan sel yang tidak perlu dan tidak terkendali, terutama pada kulit. Hasilnya sebagian besar adalah tumor jinak dan timbunan kalsium dan lemak yang meskipun terkadang menyakitkan dan merusak yang tidak mengancam jiwa. Pada menit keempat, organisme bersel tunggal di sekitar audio lagu mulai mengalami mitosis yang dipercepat, yang dikenal sebagai pembelahan sel. Hal ini menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang menjadi sangat berbahaya bagi siapa saja dan apa saja yang terpapar. Dan setelah 5 menit, hal-hal menjadi benar-benar mengerikan. Organisasi hanya pernah melakukan 2 tes di mana lagu itu dimainkan sepenuhnya. Tes ini mengajarkan bahaya yang sangat besar sehingga pengujian lebih lanjut terhadap 407 dilarang tanpa izin eksplisit dari anggota Dewan O5. Tes pertama melibatkan perempuan dari anggota tingkat D di ruang
pengujian yang kedap suara tapi tidak steril. Seperti yang diharapkan, dia awalnya senang dengan musiknya. Itu menyembuhkan lututnya yang terluka dan membawanya kembali ke kondisi kebugaran fisik puncak. Tapi ini tidak berlangsung lama. Dia segera mulai melaporkan pusing yang hebat dan sakit perut yang mengakibatkan penyakit parah. Pada titik ini, pertumbuhan tanaman yang tidak normal dimulai di sudut-sudut ruang pengujian. Sepertinya seluruh ekosistem menjadi hidup dan berkembang dengan kecepatan yang mustahil di dalam ruangan. Selama beberapa menit berikutnya, tingkat D mengalami transformasi fisik yang mengerikan. Kulitnya menjadi tebal, timbul kapalan. Dia segera berubah lebih jauh menjadi gumpalan daging murni yang tebal dan tidak bergerak. Tidak dapat dikenali sebagai manusia apapun, sementara ruangan di sekitarnya menjadi hutan hujan tanaman asing yang rimbun. Tanaman ini tumbuh mengitari dan akhirnya pada dirinya sampai tidak ada yang tersisa. Tak lama setelah itu, semua tanaman mati dan membusuk, membuat gundukan besar jamur anomali yang melahap mulsa yang dihasilkan. Jamur itu sendiri mulai berevolusi, menumbuhkan mulut besar dan struktur seperti tangan yang digunakannya untuk memakan flora dan fauna di sekitarnya saat mulai tumbuh kembali. Ketika lagu berakhir, organisasi mengakhiri tes, mensterilkan ruangan, dan mengumpulkan beberapa sampel untuk nanti. Tidak ada yang tersisa dari subjek asli tingkat D. Tes kedua tidak lebih baik. Sementara pada awalnya, subjek kali ini, seorang anggota laki-laki dari tingkat D tampak menjadi lebih muda dan bahkan bertambah tinggi 1 inci. Saat beberapa menit berlalu, dia mulai mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa. Dia segera muntah dan muntah berkembang cepat menjadi tanaman. Tunas tanaman juga mulai dengan cepat keluar dari mata dan mulutnya sampai seluruh tubuhnya hancur oleh apa yang tampak seperti pohon pisang yang tiba-tiba tumbuh darinya. Sekali lagi, ruang pengujian menjadi satu ekosistem utuh. Ini diisi dengan mamalia unik yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, semuanya berakhir ketika ruangan itu diambil alih oleh jamur parasit yang tumbuh cepat yang memakan segala sesuatu yang lain dengan spora dan batang jamurnya dan terlihat seperti bernafas. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan tentang kedua tes ini. Di luar dari kengerian fisik yang jelas melihat kematian oleh pertumbuhan sel yang tidak terkendali, sebenarnya apa jamur misterius yang terus muncul dan tampaknya mengambil alih semua yang disentuhnya? Pada akhirnya, organisasi menguji sampel yang dikumpulkannya dengan cermat dan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Mereka sebenarnya pernah menemukan jamur yang sama sebelumnya, tapi tidak di dimensi ini. SCP-507 adalah seorang pria dengan kemampuan berpindah dimensi. Satu-satunya masalah adalah dia tidak bisa mengontrol di mana dan kapan dia berpindah. Akibatnya, dia terjebak dalam sejumlah dimensi alternatif yang menakutkan. Tapi, ada satu yang tampak sangat mirip dengan apa yang dihadapi organisasi dengan SCP-407. Dalam satu dimensi yang dia singgahi sebentar, 507 menemukan versi lokasi 19 yang ditinggalkan. Berserakan dengan mayat-mayat yang ditutupi, lumut bernafas yang sama. Dia merasa ngeri, tapi memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut, berharap menemukan jalan keluar dari fasilitas itu dan menemukan beberapa jawaban tentang apa yang terjadi di sini. Namun, ketika dia menemukan jalan keluar, apa yang dia temukan tidak menenangkannya. Seluruh dunia tampaknya tertutup oleh lumut yang sama. Tidak ada yang tertinggal, itu telah menghabiskan segalanya. Berkat tes organisasi, kedua jamur diketahui mirip dengan Cordyceps fungi, sejenis jamur parasit yang berbahaya. Kecuali yang satu ini, tampaknya merupakan versi jamur yang jauh lebih berevolusi dan bahkan lebih mematikan. Apa artinya ini? Apa asal mula lagu anomali ini? Akankah itu dan jamur yang tampaknya menginspirasi suatu hari nanti menghancurkan dunia seperti yang kita ketahui dan membunuh kita semua? Kita tidak akan benar-benar tahu jawaban untuk semua ini. Dan berkat sekutu yang sangat tidak masuk akal, seseorang dengan kepentingan yang dijuluki LS, anggota terkemuka tangan ular. Sosok misterius ini sebelumnya memiliki SCP-268, sebuah topi yang membuat mereka hampir mustahil untuk dideteksi. Dengan bantuan topi ini, LS menerobos lokasi 19 dalam sebuah insiden yang kemudian dijuluki sebagai insiden pembobolan keamanan X-23. Meskipun diyakini bahwa LS sebagian besar masuk ke fasilitas untuk menggunakan SCP-914, mereka melakukan tindakan aneh di sepanjang jalan. Mereka meretas ke database organisasi dan menghapus semua jejak SCP-407 secara efektif menetralkannya. Dalam catatan yang ditinggalkan oleh LS, mereka mengatakan, "Anda akan berterima kasih kepada saya karena telah menghapus apa yang Anda sebut 407. Mengapa anggota tangan ular, kelompok kepentingan yang sering militan dalam sikap anti-netralisasi, menetralisir SCP sendiri? Jawabannya terletak pada siapa sebenarnya LS itu. Sosok misterius ini secara teknis bukanlah satu orang. Mereka adalah sekelompok orang yang sama, yaitu seorang wanita bernama Alison Chow. Dari sejumlah dimensi yang berbeda, mereka bertemu di perpustakaan pengembara, markas tangan ular yang ada di antara dimensi untuk mengkoordinasikan misi mereka. Mengapa hal ini berkaitan dengan SCP-407? Karena sifat LS memungkinkan mereka
mereka untuk mengetahui apa yang terjadi di sejumlah besar dimensi sekaligus. Ini berarti seperti bahasan singkat yang diberikan oleh SCP-507, LS kemungkinan mengetahui tentang alam semesta lain di mana 407 dan lumutnya yang mengerikan dalam menyebabkan skenario tingkat XK dan menghancurkan dunia. Dan jika itu terjadi di sana karena tindakan penanganan biologis yang buruk atau 407 jatuh ke tangan yang salah, itu juga bisa terjadi di sini. Kecuali tentu saja seseorang turun tangan dan menangani masalah itu secara pribadi. Dan sementara kebijakan organisasi biasanya lebih ke menangkap daripada menetralisir anomali yang mereka temukan, kita harus mengakui kita mungkin bersama dengan tangan ular untuk yang satu ini. Beberapa lagu ternyata lebih baik tidak diputar. Sekarang tonton SCP-073 dan 076 Kain versus Habel dan SCP-5031 monster pembunuh lainnya untuk menyerap lebih banyak pengetahuan tentang makhluk yang ditangkap oleh organisasi SCP.